itu juga bukan salah mau apa-apa juga, karena ya mereka bingung ngelakuin kelakuan gue yang kayak begitu gitu loh, ngamuk-ngamuk, ya pokoknya violence lah gitu. Ya nyayat-nyayat diri sendiri, mau gantung diri, minum baygon kan gitu ya. Pokoknya udah. Obrolin aja bareng gue, Alex Tronik, cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena semua manusia pasti pernah ngerasain yang namanya kesepian. Dan awalnya gimana, prosesnya sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya. Nah, di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Ini gimana nih guys, kita mau dengerin nggak nih cerita mereka tentang cara mereka menjalani atau mengatasi masalah kesepian mereka. Di sini gue kedatangan seorang tamu, cewek cantik, yang udah lama gue kenal juga. Langsung aja kita ngobrolin bareng. Talita Rosafira! So hi. So what is it next? Kaget ya, kalau bisa ngomong gitu ya. Karena gue gak pernah ngomong kayak gitu depan lo ya. Indeed. Karena kan gue kenal lama sama dia gitu. Bener. Apa kabar tak? Baik banget sayang. Jangan ngomong sayang nanti pada ini. Iya. Terus tangan apa dingin banget? AC-nya Bu. I'm nervous. Nervous kenapa? Nggak apa-apa, gue nggak biasa aja di tempat-tempat kayak gini dan di depan kamera. Depan gue lu biasa aja. Ya kan depan lo, nggak depan kamera. Terus? Kenalin dong, siapa Tata? Oke. Gue Talita, gue mantan pecandu, gitu aja kali ya. Kesibukannya apa? Kesibukan sekarang gue kerja tetap di kitchen, di bidang kitchen. Terus ya gitu-gitu aja sih. Tetap ngejalanin hidup lah istilahnya. Sekarang lagi kerja di? Sekarang kerja serabutan tapi tetap di kitchen. Gitu. Dapur ya. Campur, tapi cocok jadi ibu rumah tangga ya. Oh ya, benar sekali. Tapi belum ada tangganya, baru jadi ibunya aja. Nanti gue sudahin tangganya. Iya. Oke. Ini kalau kata nyokap gue, dia kan punya lesung pipit dalam banget. Lubang buaya kalah cuy. Iya, itu dibor dulunya sama mak gue kayaknya ya. Lubang buaya kalah cuy. Oke tak, selama kesibukan ini kan sekarang. Terakhir yang lo perbuat apa sekarang? Terakhir buat tetap masak. Terakhir masih di Kempinski, terus tetap juga. Tapi sekarang udah nggak masak-masak online lagi, udah nggak juga. Jadi udah lagi nggak aja gitu. Karena kan sekarang tinggalnya udah lagi mau pindah-pindah gitu. Jadi masih menomaden lah, tapi tetap masih sama keluarga. Gitu. Oke. Kita bicara tentang sebenarnya Talita ini adalah seorang alkoholik ya. Iya. Iya aja jujur. Iya. Saya sebagai orang alkoholik. Yes, I am alcoholic and I am a drug addict. I used to be a drug addict, but now I'm alcoholic. Boleh nggak ceritain lo pertama kali lo ketemu sama zat nafsa itu tahun berapa? Ini zat ya yang diomongin. Ya, ini zat ya, nafsa itu ya. Nafsa. Itu di permulaan SMA kelas 1 aku udah. Tahun berapa nak? Itu kita ngomongin panggilan gue mau. Tahun berapa tak? Tahun berapa tak? Cari dulu. Aku lulus 26 berarti satu SMA. 2006 satu SMA itu. Apa pertama kali? Pertama kali ini nggak apa-apa nih. Boti, terus ganja. Aku lebih ke donors daripada ke uppers. Terus ya berangsur masuk, akhirnya cobalah jadi ke uppers. Ya kamu tahu sendiri uppers apa ya kan. Terus tapi ternyata kayak jiwa gue di downers gitu. Terus ke downersan, terus jadinya konsulat. Gitulah Lex. Kenapa ya? Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Apa? Kalau nggak pasti kayak gitu pas selama kita deket awal nggak pasti. Iya. Oke, terus lanjut terus sampai apa lagi? Terus akhirnya ini aku cerita sebenar-benarnya ya. Aku akhirnya mau lulus SMA itu aku sempat bermasalah lah sampai masuk ke rehab. Itu rehab pertama itu di daerah Bogor. Bisa sebutin? Iya, I know, nggak usah disebutin. Terus tiba-tiba gue keluar nih 6 bulan kan masa itunya, terus keluar, tetap pakai relapsing sampai akhirnya capek dan akhirnya Talita end up of the jail.
Dan sampai sekarang jadi ya alkoholik aja. Yakin? Iya, of course ya. Oke. Nggak ada nyalain juga sih. Iya ya, tapi kan ini katanya lu mau. Iya. Apa ya? Dan lu kan juga ada apa? Bipolar lu juga. Iya saya. Sama. Tapi kadang-kadang gue tuh suka gimana ya, kan lu bilang gue bipolar, lu kan sebagai teman deket gue dulu ya, dan sekarang gue bipolar, tapi kadang gue nggak nyadar kalau gue bipolar, kayak gue berubah gitu aja. Dan kadang-kadang gue bisa keluar studio ini kapan aja. Jadi kalau dulu senangnya gue adalah kalau dia kesannya gue lagi kalau dia bangunin gue pagi katanya Lex katanya dia lagi sober gitu, dia baik banget tapi kalau udah kena drang udah kena. Terus gue jadi jahat? Enggak kan? Enggak jahat, Iya, tetap baik cuma. tapi rese aja. Iya itu rese, sadar ya kalau rese. Oh sadar dong. Saya sadar. Terus gimana kehidupan lu di sama keluarga tuh gimana sih, Pak? Keluarga. Lu kecil lu gimana sih? Lu kan blasteran ya? Lu blasteran apa sih lu? Jawa. Enggak lah, Belanda. Belanda Jawa. Oh, sama pitbull juga. Iya, sama pitbull sama aku rambut. Belanda Jawa. Iya, papaku ada turunan Belanda, terus mama tapi Jawa Nyamain Toto. gue lo. Jawa Toto, Jawanya mana? Jawa Solo sama Jawa Timur, tapi gue lupa Jawa Timurnya mana. Tapi yang pasti Solo, yang Kakung. Solo. Bagian mana Kerten nggak tahu juga, lu masih nggak tahu. Lu orang nggak peduli banget. Iya, bukan nggak peduli, gue emang cemprot udah di Jakarta, ya udah lah ya. Tapi sekarang masih nyokap bokap masih ya? Masih, makanya aku tadi tanya, kamu kan nanya apa gimana sama keluarga. Yang kapan nih, yang dulu kah atau yang sekarang gitu? Karena berbeda jauh. Yang dulu kah gimana? Yang dulu kah adalah ngeliat muka gue pokoknya emosi dan pokoknya mau ngelempar asbak. Kalau sekarang, I love you Talita gitu. Dari dua-duanya? Apa? Dari dua-duanya? Dari dua-duanya. Ya biarpun sekarang yang namanya kita punya stigma begitu ya, nggak bisa dihilangin. Kalau ya tetap aja kalau gue tiba-tiba nyeleneh dikit, biarpun sekarang dia udah cinta sama gue, maksudnya udah percaya lagi sama gue, tapi tetap aja masih ada stigma itu yang tetap masih disindir-sindir. Tapi kayak telan ludah aja, karena kan nge-realize lagi ya gue dulu kayak setan gitu kan, bahkan bukan kayak manusia gitu. Jadi berarti sekarang lo hidup dengan pembuktian lo untuk kedua orang tua lo ya? Sebenarnya aku nggak mau hidup untuk pembuktian, tapi mau mencoba lebih baik dan membuat mereka bahagia. Mereka udah tua gitu aja sih. Dan gue juga udah tua ya. Kalau dulu kan gue masih ya lo mikir nggak lo young and free gitu. Iya, mikir nggak kalau nanti lo bakalan digituin lagi sama anak lo segala macam? Itu dong gue takut, makanya gue gak mau nikah. Iya makanya. Iya gue takut sama, makanya gue punya anak kucing aja. Orang tua lo pasti nanti lo ngerasain lo kalau lo punya anak lo. Karma does exist kan, ya tapi ya semoga enggak lah. Tahu lo kok gitu sih nakutin. Nah kan gue tahu lo lama gila. Iya jangan lah, ya semoga enggak. Tapi kan tapi sebenarnya dulu nyokap bokap gue tuh nge-treat gue well gitu. Tapi gue juga nggak tahu gue jadi bangsat kenapa ya. Gue juga nggak mau nyalain lingkungan ya, karena diri gue aja rada gitu kan. Mungkin kan trauma yang sebenarnya nggak bisa gue ceritain di sini yang membuat gue seperti itu, karena kesepian itu mungkin ya. Ya itu apa dong, sedikit ya kesepian apa, kenapa sih Ya, sampai trigger lo, sampai jadi lo pengen iya, jadi gue pengen jadi alkoholik. Karena gue percaya lo kalau bangun tidur nggak nyentuh alkohol aja lo pasti kayak kurang pede segala macam, karena gue ngerasa itu pada saat awal-awal sih belum ya Alex ya. Awal-awal tuh gue nyentuh itu cuma untuk pelarian aja, karena pas gue bangun orang tua gue nggak ada, sibuk kerja, gue yang ada mbak. Terus abis itu gue tinggal minta apa ada lah istilahnya gitu, berada lah gitu ya. Akhirnya gue jadi kayak anak ya maksudnya kalau sekarang ya gue bilangnya apa ya, anak nggak tahu diri lah gitu loh, kayak karena dulu ngerasa gue ratu, gue apa gitu, gue tinggal disayang sama kedua orang tua lo masih kecil, teman proses majunya tiba-tiba orang tua lo sibuk kerja. Karena kan ya mama juga baik sama papa karena buat kita juga, buat aku sama adik aku gitu kan. Tapi aku di situ ngerasanya I'm boss in here gitu, ya gue bisa ngelakuin apa aja. Terus akhirnya menjadi kecanduan seperti yang aku ceritain di pertengahan hidup aku ini sampai sekarang. Jadinya mikir, karena tambah umur tambah mikir kan, kayak aduh kok gue akhirnya gitu-gitulah jadi gitu, ngerti gak sih Lex? Ngerti. Iya. Terus lanjut terus. Ya udah begitu pokoknya. Akhirnya lebih realize, terus lebih ngerasa anjing cari duit susah, dan orang tua gue nggak muda lagi dan nggak mungkin berpenghasilan lagi kayak dulu. Dan untuk jeleknya gue adalah gue udah keburu kecanduan dengan dulu gue yang ngelakuin itu, karena substance semua masuk ke gue dan akhirnya jadi bad habit
Tapi sekarang alhamdulillah alkohol doang belum gue bisa untuk kontrol. Tapi kalau untuk narko gue udah bisa. Serius gue. Demi Tuhan. Yakin lo. Yakin demi Allah. Ini saksi ngeliat nih. Oh iya silahkan. Oke. Deal. Iya deal banget. Yakin Tes urin gue sekarang berani gue. Oke. Yakin. Serius. Tapi kalau untuk alkohol ya masih belum bisa banyak bicara ya. Karena belum bisa. Serius. Maksudnya belum bisa kalau bangun dulu kan lu lihat gue kan kayak masih harus minum. Oh iya. Bangun lihat lu gimana sih? Oh maksudnya pas gue lu ngaco lu, bangun lihat lu. Nih jadi publik ini, bangun lihat tuh. Enggak maksud gue tuh pas gue kan dulu kan kita sempet ya kan bareng dari Bali sampai sekarang kan gitu kan. Iya. Maksudnya pas gue bangun pasti kan gue ribet sama alkohol. Kalau sekarang kan makanya gue pindah ke rumah mama papa. Jadi kayak gue lebih ketahan gitu. Pas gue keluar pun Nah baru itu penjelasan gitu. dong, jangan bangun iya, tiba-tiba. Itu loh maksud kan bangun tuh bangun tidur. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Bukan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kayak gue nggak pakai gini. Karena gue udah karena gue udah tahu dia semua itu. Terus kenapa kalau udah tahu semua lu nanya? Tapi kan banyak orang belum tahu gimana lo bisa survive dengan alkohol, dengan hidup lo. Lo even masih alkohol, cuman lo survive dengan masa lalu lo kan orang belum tahu. Ceritain dong. Iya, survive. Survive sih sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau misalnya memang ini klise sih sebenarnya ya. Karena apa yang gue rasain dan gue alamin tuh gak bisa selalu diomongin kata-kata karena aku yang mengalami. Tapi kalau misalnya klisenya adalah ya gampang-gampang enggak itu karena kalau lu niat pasti bisa. Kalau lu bilang aduh gue gak bisa, ya gak akan bisa. Aduh kayaknya suges gue ini, suges gue. Dan ngelawan suges tuh yang paling berat karena pada saat gue berhenti narko itu gue sampai udah berhenti pun kemimpian kalau gue lagi pengen. Mimpi ganja lagi, mimpi inilah gitu loh. Itu semua namanya apa dream gitu. Aku lupa deh dari istilah rehabnya ya. Semua. Solusi dan motivasi buat kalian di luar sana yang mungkin masih pakai dan apa ya. Terusin aja kalau masih mau. Tapi nanti pas lo kepentok, gue sih udah bukan kepentok lagi, kejedot, kepentok, abis itu kepental. Itu nanti di segmen nanti itu iya. Motivasi. Lu masih cerita tentang diri lo dulu aja. Oh iya. Kalau diri aku ya udah segitu aja sih. Aku nggak tahu lagi mau cerita kemana. Pokoknya kalau dibilang aur-auran, aduh udah bukan aur-auran lagi, udah haur-hauran lah pokoknya. Ya tapi buktinya gue aja yang masih kayak gini pun bisa bangkit, apalagi kalian. Lu juga kayak gitu kan Lex? Lu juga kayak gimana kan? Terus terus fungsi itu kan keluarga banyak banget bantu sampai mama papa kan banyak bantu lo banget. Iya, tapi mama papa lu lebih bantu dulu karena mereka masih awam untuk tentang narkoba ya. Jadi lebih lariin gue ke rehab, ke professional help. Yang di situ sebenarnya aku agak ngerasa anjing lah, gue nggak kenal siapa yang ngerehab gue. Gue nggak. Lo ngalamin sepian gitu loh. Oh ya sangat, karena itu pada saat berhenti di rehab itu kan daun-daun nih kita gimana sih lagi habis berhenti, bergejolak. Tapi yang ngurusin bukan orang yang kita kenal ya, konselor siapa? Kenal juga enggak, tahu kita juga enggak. Tapi ya harus gitu. Tapi itu juga bukan salah mama papa juga karena ya mereka bingung ngelakuin kelakuan gue yang kayak begitu gitu loh, ngamuk-ngamuk. Ya pokoknya violence lah gitu. Ya nyayat diri sendiri, mau gantung diri, minum baygon kan gitu ya. Pokoknya udah apa ya, action lah gitu. Kalau cuma sekarang ngomongnya action gitu. Padahal nggak juntrungan banget. Terus sekarang tuh malu sendiri kayak. Triggernya apa sih milih kayak gitu? Sampai lo milih jadi hidup lo kayak gitu, ada mungkin lo disakitin sama. Iya. Tapi gue nggak mau bahas itu. Oh nggak mau. Nggak mau. Kayak lu punya sakit hati sampai anjing lu pengen ngebalas gue jadi nyakitin diri gue. Sampai gue tuh gak mau lagi ngeliat namanya tau nggak lo, gitu. Seperti gitu. Iya nggak apa-apa itu. Sampai lu bener-bener benci banget itu cowok iya, berarti ya. Berarti cowok ya. Iya cowok loh, setumbuhan. Iya cowok. Iya tapi itu triggernya. Cuman itu pertama alasan trigger, sampai ke sini. Jadi nyandu, Bo, gitu. Jadi cuma triggernya awalnya cowok sakit hati. Oh banget, cowok. Bukan sakit lagi, udah hati pengen semua. Untuk berontak atau maafin diri atau maafin cowok-cowok sekitar lo baik. Iya, pada saat itu gue gelap mata, gue nggak mau maafin. Ya sekarang aja gue masih bisa, ya udah deh. Tapi tetap waspada. Sekarang temen-temen lo cowok semua, gimana? Ya karena itu makanya gue mau masuk ke dunia mereka supaya gue tahu gimana brengseknya mereka biar gue bisa kayak gitu. Kok gue jadi dendam sih? Enggak apa-apa, itu bener, itu kejujuran loh. Iya. Itu kejujuran loh bener. Iya, tapi bener itu yang gue lakuin. Gue mau jadi sebagian dari mereka, makanya gue temenin semua cowok. Gue mau tahu sifatnya ini begini, kayak gue mau jadi mereka supaya gue tahu, gue pelajarin gitu.
sampai akhirnya mungkin gue jadi custom kayak ke temen gue, lo custom apa enggak, tapi tetap gue masih normal kok gitu. Apa yang lo pelajarin ke 12 tahun gue ketemu lo? Nah, apa tuh? Apa yang lo pelajarin? Lu gak tahu. Ya lu sebenarnya baik Lexi, tapi lu kadang-kadang juga suka kumat kan, bipolar lu. Gue juga suka pusing karena gue bipolar, lu bipolar. Gue nggak ngerti cara ngadepin. Yang ada kita berantem kan, kita sering banget berantem. Besokannya gue maafin gue ya, terus lupa permasalahan apa kita berantem kemarin nih. Jadi itu dikatain gitu. Iya, Tapi iya. nggak bisa, tapi lucu. Gue sering banget ketemu sama dia. Iya, Terus saling ketemu lupa saling maafin. Jadi dia kumat, gue kumat, ya kan. Terus habis itu gue bingung loh ngadepin ini, sama kumat di berantem. Terus habis itu 2 hari kemudian lah paling nggak, lo apa kabar? Gue baik. Ya udah ketemu yuk. Terus besok lupa kita ngapain kemarin gitu. Bukan kita ngapain ya, tolong di netralisir. Kita nggak apa nih. Nah ini aja, ini baru ketemu pas kita berantem kemarin lagi, ya. Iya udah pas lo di Bintaro. Itu udah berapa lama sih? Ada setahun? Enggak lah ya. Enggak setahun. Berapa bulan lalu? Itu pun gak jelas berantemnya apa. Ada lah masalah itulah kan. Iya masalah rumah lah ya istilahnya. Akhirnya ketemu lagi dan gue panggil dia untuk menceritakan ini semua. Karena gue gak gampang. deg-degan, Karena gak gampang orang untuk apalagi alkoholik atau anxiety segala macam untuk bercerita itu susah. Itu susah gampang. Ini masih untuk bagus gue nggak gemeteran. Biasanya gue karena udah kan gue bilang lo udah relax. Gue bilang gue takut kamera, nggak tahu dia lebih bawel daripada gue katanya. Lebih bawel daripada gue katanya. Oh, iya? Udah, Lex gue takut kamera, Lex nggak tahu lebih bawel daripada gue gitu. Ya, So kan. sekarang lo mau ngasih nggak clue buat nyokap bokap lo gitu? Bukan ngasih ini nyokap bokap gue Tata tuh masih pengen bener, Tata masih pengen ini, kasih dong buat. Nggak apa-apa sih kalau untuk mama papa pesannya adalah aku nggak mau melo kayak ma aku akan berubah ya, no way. Maksudnya ya aku sudah tunjukkan biarpun tidak sempurna, karena yang penting papa mama aku tuh sekarang kan pulang ke rumah mama nih ya akhir-akhir ini. Ya papa punya peraturan di rumahnya, masing-masing punya peraturan. Kau pulang jam segini, aku ikutin. Ya kamu, ya pokoknya gitulah. Biarpun mama papa tahu gue pulang nice masih mau naga ya kan. Tapi mereka lebih kayak yang penting anak gue pulang dan nggak sempoyongan gitu. Jadi masih natap tanah gitu kan. Biasa kan ngambang gitu kan. Ya gitu aja sih. Tapi kalau pesan kesan buat orang tua ya I love you so much gitu aja sih. Ya terima kasih udah sama Tia juga ya, maksudnya sama adik aku. Oh iya, juga. adik lu ceritain Adik aku kan juga baik perjuangan juga ngurusin aku. Harusnya kakak yang ngurusin adik, ini malah adik yang ngurusin kakaknya, itu kan aneh ya. Ya tapi dia sabar juga ya, terima kasih dan thank you so much, gitu aja sih. Gitu Lexi. Gila, keren ya orang-orang sekitar lu sebenarnya pada sayang-sayang lu semua. Sayang. Iya, tapi gue nya nggak ngerti disayang kan gitu ya kadang-kadang. Mungkin gue lu pala batu. Iya, lu kalau Ada yang ketawa di belakang kamera. Cemplung ke sungai langsung blek. Lu paling kenceng batu gitu. Karena pala batu gitu. Tapi emang begitulah tuh. Ini cerita tentang alkoholik lah. Terus lu mau kapan lu mau berhenti? Apa untuk aku aja berencana kalau nikah pun terus ini mau cerita nikah? Iya misalnya gue menikah nih kan, misal pasti dong gue menikah, misalnya nggak tahu sama siapa dan makhluk apa ya kan, terus kayaknya pembicaraan kemarin tuh gue ngapain nikah deh ya, itu kan mau gue tapi kan kalau misalnya Tuhan ya kan gue bilang makhluk apa manusia apa bukan kan terserah ya. Tapi misalnya kamelian mau lo ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus itu gue tuh sampai kayak gimana ya, gue kalau lagi misalnya gue bunting atau gimana nggak bisa minum alkohol, pokoknya gue pengen cepet-cepet aja tuh anak lahir, habis itu gue minum wine pokoknya gitu loh. Seenggaknya gue nggak mungkin vodka lagi atau gimana yang keras gitu. Gue nggak bisa lepas dari alkohol, kayaknya sih gue nggak ngerti sih gimana caranya, takut gue, malah gue takut. Gue pisah sama suami gue lebih nggak apa-apa, tapi pisah sama alkohol gue takut. Kacau ya. Nggak, itu serius. Kacau. Itu yang ada di pikiran gue saat ini ya, tapi mungkin bisa aja tahun depan nggak bisa mungkin. berubah kan gitu. Jadi jangan yang mendengarkan ini jadi Iya, kayak anjing nih orang setiap ini. detik manusia bisa berubah. Iya benar sekali. Nggak Benar tahu sekali. itu macam. Ya iyalah, dulu gue begitu, sekarang bisa begini, dan lu lihat perubahannya kan bisa berubah. Apalagi bipolar, lu bilang setiap detik bisa berubah kan. Iya benar sekali. Cuma ya tahu deh. Langsung speechless lah dia. Enggak ya, gue bingung. Terus jadi gerak. Aku jadi mau nanya sama kamu gimana sama aku? Gak boleh ya kalau pembintang tamu nanya? Boleh. Oh, boleh. Ya terus? Ya gue masih. Oh iya, terus apa tujuan kamu ke depan? Kira-kira mau berhenti apa enggak? Aku balikin. Belum kan? Ya udah, sama lah. Kayak gitu. Nunggu kamu berubah, baru aku berubah. Aduh, aura
udah deh. Udah deh. Oke, langsung aja cerita yang ke depan. Goals lo ke depan apa? Goals banget nih ya. Tetap beraktivitas. Terus mau tetap apa ya? Keluarga baik aja lah. Terus sama pengen berkeluarga. Sumpah pengen berkeluarga, tapi gue belum, I don't know who, gue belum tahu aja. Tapi pengennya sih itu, karena dicapek, karena gimana sih? Gue mikir nyokap bokap gue udah tua, pasti isdat nanti kan? Iya dong, iya dah. Ya dia emang isdat lah. Ini lagi masuk. Terus nanti kalau adek gue udah nikah, terus habis itu gue tetap sendirian, terus sedih banget aja. Tapi gue gak masalah kalah nggak kalahnya, tapi gue sedih aja ngerasanya. Biarpun gue punya itu lebih loneliness lagi tuh. Hah? Lebih loneliness lagi lu. Itu lebih loneliness lagi. Paling gue main, lu nelfon lu sih, Lex. Lu di mana gitu? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya gitu lah, pokoknya goalsnya itu. Terus apa lagi? Susah nih. Apa susah sih? Gak, gue kacau. Apa yang kacau? Sebenarnya kalau gue cerita sama lo, sebenarnya acara podcast Nadir ini adalah orang nomor 1 tuh wawancarain lo. Enggak tuh jadi wawancarain paling keberapanya ini lama banget. Karena dulu kan lo malah parah. Dia paling gila. Apanya? Mabok ya. Astaga naga. Kamu nggak punya kaca apa bagaimana? Nanti aku beliin lah. Tapi akhirnya jadi dia bisa datang ke sini dan ketemu juga dan ceritain semuanya. Dengan miracle yang pakai nyasar tapi I'm here. Yang bilang aku takut depan kamera. Iya. Ini dong salah satu pesan-pesan lo buat teman-teman di mereka semua yang mungkin butuh pesan dan kesan dari lo sebagai pelaku macam buat mereka untuk dengar gimana caranya sebagai motivasi. Motivasinya adalah kalau misalnya kamu memang masih suka aneh-aneh, lanjutin aja. Kalau memang mau berhenti sekalian. Tapi lebih baik jangan gitu aja sih. Karena kalau udah masuk ke jurang itu, percaya banget sama gue, susah banget buat naik lagi ke atasnya. Itu pentingnya. Gue seneng akhirnya dia mau cerita juga kayak gini. Tapi ada faedahnya nggak sih buat yang nonton kalau aku cerita kayak gini? Takutnya malah banyak faedahnya adalah karena dari jangan lihat keselengean aku aja gitu. Enggak, banyak faedahnya kok. Faedah adalah padahal sih di balik layar gue nangis, Cek. Nangis aja mah kenapa? Enggak lah, bercanda. Nih, gue kasih lo nih. Apaan? Tumbler buat baru intisari. Thank you so much. Jadi intisari dingin. Astaga ya, thank you so much Alex. Ya, foto dulu. Oke. Foto dulu nak. Oke, terima kasih sekali lagi buat sama-sama. Tangan lo dingin banget. Iya, Mas AC-nya, Mak. Sekali lagi buat teman-teman yang kalau misalnya mau ada acara kayak gini acara kayak mau curhat atau segala macam bisa langsung masukin komentar kita di bawah atau DM kita langsung. Yang penting jangan lupa tetap subscribe, like, comment, share. Dan sekali lagi terima kasih juga buat tim podcast Nadir yang ada di sini, ada Dodi, ada Dewa dan ada Kusnandar. Terima kasih kalian buat semuanya. Sampai ketemu lagi di acara podcast Nadir berikutnya. Terima kasih.